Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman kabarnya jauh lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Dan mari kita berdoa agar wabah COVID-19 ini bisa segera hilang dari bumi ini. Karena saya yakin kalian juga rindu banget nih kan berkumpul dengan teman-teman, keluarga terdekat. Barangkali ada juga yang kangen jalan-jalan jauh. Dan semoga Indonesia serta dunia bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Amin. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Seldi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu perbedaan akuntansi perbankan syariah dan konvensional. Nah, di Indonesia pada saat ini ada dua jenis bank yang beroperasi dan menjadi pilihan masyarakat untuk menabung, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Akhir-akhir ini yang sedang menjadi sorotan di masyarakat adalah mengenai bank syariah. Apalagi di Indonesia baru saja meresmikan bank syariah terbesar hasil merger 3 bank BUMN syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank ini penggabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Lalu, masyarakat ataupun teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya nih kan, apa sih yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional? Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan landasan prinsip syariah dalam operasionalnya. Salah satunya, tidak adanya konsep bunga uang dan tidak digunakan istilah peminjaman uang. Tetapi, bank syariah menggunakan istilah kemitraan atau kerjasama, mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Kemudian, ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, bank syariah juga memiliki landasan hukum khusus yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah juga didasarkan pada hukum Islam, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka dari itu, dalam menjalankan operasional perbankannya, bank konvensional dan bank syariah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. Yang kedua, bank syariah jelas berbeda dengan konsep bank konvensional. Dalam sistem operasionalnya, bank syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariat Islam dengan memperlakukan akad-akad yang sah, dan semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan operasional bank syariah ini juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan bank konvensional, sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, menerbitkan surat pengakuan hutang, melakukan pengelolaan valuta asing dengan memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk mengambil keuntungan dari segala jenis jasa keuangan yang dilakukan oleh bank konvensional. Yang ketiga, cara pengelolaan dana bank syariah harus sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan pembiayaan hanya dengan kepada masyarakat yang dapat dinilai dari sisi halalnya. Lain halnya dengan bank konvensional, bebas menerima dan menyalurkan dana asalkan menggantungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah yang berlaku karena pada dasarnya memiliki kewajiban terkait dana simpanan dan investasi kepada nasabah. Yang keempat, orientasi perbankan syariah. Hal ini yang paling mendasar untuk diketahui sebab karena bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, dan bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini wajar karena banyak nasabah bank syariah
yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah, sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan orientasi keuntungan-keuntungan. Yang kelima, kita mungkin mengetahui banyak cara menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan juga sebaliknya, sebab hal itu dibatasi dengan adanya bunga yang sudah ditetapkan oleh bank itu tersebut. Berbeda dengan bank syariah, pembagian keuntungan tidak dilakukan dengan pembagian suku bunga. Sistem bunga tidak diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pembagian keuntungan yang dilakukan didasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan kinerja yang baik oleh bank tersebut. Jadi, ketika bank syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan atau sebaliknya, nasabah pun akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang keenam, di perbankan syariah terdapat prinsip kebajikan yang pada dasarnya merupakan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan bentuk lainnya. Ada pula penyaluran al-qardu hasan, yakni penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuannya tolong-menolong golongan yang miskin. Pinjaman tersebut diberikan dengan penggunaan produktif tanpa dimintai imbalan. Yang ketujuh, pengawasan dalam perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi, ulama, dan pembentukan ini menjadi langkah yang efisien dan koordinasi para ulama serta tokoh ekonomi Islam untuk menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi Islam, dan agar seluruh proses yang ada di bank syariah tidak menyimpang dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas, hanya saja seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.